Salam semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara saya yang ada di Indonesia dan ada dimanapun. Nama saya Lin, sebut saja nama saya Lin ya. Saya lahir di Jakarta dalam keluarga Islam. Bapak saya tidak tahu apa kepercayaannya. Ibu adalah keluarga yang ketat dengan Islam. Tapi nenek saya adalah dukun pengasih. Jadi dia masih ada kejawennya. Tapi ibu sudah dididik sangat keras dengan Islam. Saya sudah masuk ke pengajian, belajar membaca Al-Quran ya, dari juz amma sampai ke Quran besar. Saya 2 kali khatam, tapi 2 kali khatam juga bukan berarti apa-apa. Saya tidak mengerti apa yang saya baca. Saya harus sembahyang 5 kali sehari. Kadang-kadang saya harus disuruh juga untuk sembahyang tahajud, sembahyang tarawih. Saya tidak boleh stop ya, nggak boleh males. Puasa saya nggak boleh berhenti kecuali kalau menstruasi aja. Itu saya sangat diperhatikan oleh mama saya yang ketat agama Islamnya. Tapi banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hati tentang Islam yang tidak pernah terjawab sampai saya menemukan Kristus. Pertanyaan yang simple aja ya, saya ada tetangga orang Kristen namanya Tante Natalia ya. Suaminya kalau nggak salah namanya Anthony. Saya lihat Tante Natalie ini selalu senang, selalu bahagia, kayaknya selalu gembira, tidak pernah sedih, selalu bernyanyi-nyanyi ya. Om Anthony juga orangnya pendiam, tapi selalu welcome sama kita. Kita anak kecil-kecil ya, kalau main di emperan di depan rumah dia tuh, kita bikin berisik ya. Kita suka bilang, shh, jangan berisik, nanti Om Anthony denger. Tapi Om Anthony nggak marah. Dia malah buka pintunya untuk kita masuk, nonton TV bareng-bareng. Gitu. Itu yang saya nggak habis pikir, padahal kita semua ya seluruh tetangga itu nggak ada Islam yang suka sama dia. Istilahnya kalau di depan dia sih kita muji-muji ya, baik-baik, tapi di belakang Tante Natal itu kita nggak suka sama dia karena dia Kristen. Selalu bilang, jangan deket-deket rumah Tante Natalie, ntar kamu jadi Kristen. Masuk rumah Tante Natalie aja itu nggak boleh. Jangan masuk rumah Tante Natalie, nanti kamu jadi Kristen. Jangan masuk, pokoknya kalau disuruh masuk nonton TV di luar aja, jangan masuk dalam. Itu rumah orang Kristen, rumah najis, rumah haram, jangan masuk. Jadi kita agak-agak, anak kecil nih agak-agak gimana ya, sebelah pihak disuruh nggak boleh masuk, tapi di pihak lain, ini Tante Natalie baik banget. Ada kue, ayo nih ada kue, masuk, ayo masuk. Jadi kita namanya anak kecil ya, kita masuk, nonton TV bareng, makan kue bareng. Tapi kita mesti buru-buru keluar nih, nanti kalau mama kita nyari-nyari kita ketahuan di rumah Tante Natalie, bisa dimarahin. Itu jadi saya ngaji dari umur, berapa itu? Umur 9 tahun ya. Dari umur 9 tahun sampai saya SMP, lulus SMP mungkin. Karena banyak pertanyaan yang saya pertanyakan itu di Islam tidak pernah terjawab ya. Jadi saya mulai agak-agak mencari-cari bagaimana caranya supaya saya tahu Islam ini yang sebenarnya apa. Lalu saya punya teman dekat ya, SMP, saya kasih nama aja ya, namanya Sarjono. Dia datang ke rumah saya ngajakin saya ikutin pengajian
Tuh, dia bilang, oh ini pengajiannya kita bisa mengerti Al-Quran, kita ngebahas Al-Quran. Kamu pasti suka deh. Gitu. Ya udah, kita ikutan. Saya make a deal sama dia ya, kita ketemuan di halte somewhere. Terus kita ke tempat pengajian ini. Ya. Saya kan hafal tuh wilayah daerah Jakarta Selatan karena saya liburan ke situ. Itu di daerah Lenteng Agung, ya, dekat dengan rel kereta api, rel kereta api di Lenteng Agung. Terus kelihatannya seperti kos-kosan mahasiswa, gitu. Makanya saya tanya, ini kos-kosan anak kuliahan ya? Terus dia nggak jawab secara detail, cuma bilang, ya lihat aja nanti, kita nunggu ya, lama banget itu, tapi nggak sampai jamuran sih, cuma panas aja. Terus ada pintu dibuka. Pintu dibuka, kita disuruh masuk, silakan masuk. Yang saya lihat di ruangan itu ya, di ruangan kayak rumah kos itu kosong, hanya ada papan board, itu whiteboard ya, cuma ada whiteboard, terus ada pengajarnya di situ, dan banyak sekali itu Quran di sekitar situ, banyak sekali Quran, terus banyak sekali itu marker, mungkin sudah banyak pengajaran di situ, saya kurang tahu juga. Pengajarnya saya kasih nama aja ya, tapi ini bukan nama sebenarnya karena semua yang ada dalam organisasi ini bukan nama yang sebenarnya. Mereka diberi nama oleh pemimpin mereka saat mereka dibait. Jadi nama orang ini yang saya kenal adalah Pak Lukman Hakim. Ya, orangnya kurus, perawakannya kecil, rambutnya hitam tebal. Dia tinggal di Mampang Perapatan. Saya juga tinggal di Mampang Perapatan waktu itu. Dari pengajaran itu makan sekitar 3 jaman ya. Saya lapar, saya haus. Kita break dulu, beli makanan dulu, terus lanjutin lagi. Terus setelah selesai ya, kelihatannya saya udah mulai capek nih. Emang ada ketertarikan, ada apa ya, ada bait istilahnya, ada pancingan untuk saya mau tahu yang lebih lagi gitu. Tapi dari awal sudah dikasih itu, yang kita lakukan, ada yang kita kerjakan adalah jihad memerangi orang kafir gitu. Saya di pertemuan kedua itu saya tanya, maksudnya jihad memerangi orang kafir ini apa? Apakah kita harus angkat senjata untuk memusnahkan semua orang kafir? Si Pak Lukmannya bilang, oh itu nantinya kita akan ke situ, tapi yang sekarang kita adalah akidah dulu nih, menguatkan akidah anti dulu nih. Di sana kita panggilnya kayak orang Arab ya, anti, antum, umi, abah, abi, begitu bilangnya. Meskipun saya kelahiran di Jakarta, saya nggak begitu terkesan dengan panggilan-panggilan Arab seperti itu. Karena memang buat saya, kenapa kita mesti ikut-ikutan bahasa lain, budaya lain? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja? Kenapa tidak dengan budaya Indonesia aja kita kentalkan, kita kuatkan? Kenapa mesti budaya Arab yang harus kita kentalkan? Begitu. Setiap pertemuan itu selalu rahasia. Setiap pertemuan kita tidak dikasih tahu di mana lokasinya. Tapi setiap pertemuan kita cuma boleh tahu kita kumpulnya di halte ini. Gitu. Misalnya di halte Pasar Minggu deket apa gitu ya, deket rel kereta atau deket apa pokoknya. Selalu begitu. Pertemuannya itu
sangat rahasia, tempatnya juga sangat rahasia, dan tempatnya itu selalu berubah-ubah, tidak pernah di lokasi yang sama. Ya ada yang sama, tapi kemudian berpindah lagi. Jadi kita kalau sudah sampai ke halte itu pasti ada telepon umumnya. Dulu kita ada telepon umum kuning biru ya, ada telepon umumnya. Kita harus telepon ke pager bilangnya, pesannya begini, oh barang siap diangkut gitu, misalnya barang dagangan siap diangkut, supaya tidak dicurigai oleh pihak telecommunicator, pihak Telkomsel misalnya waktu itu. Jadi selalu ada seperti kode-kode tersendiri yang hanya orang-orang kita aja yang tahu, hanya kita-kita yang mengerti kode-kode tersebut. Kalau kode bahaya itu kodenya apa, kalau kode semuanya sudah siap, kodenya apa itu kita orang dalam aja yang mengerti itu. Orang lain nggak tahu bahasa tersebut, kode-kode tersebut. Gitu. Jadi setiap kita ada pertemuan ada kodenya. Nanti kodenya begini, nanti kodenya begitu. Terus nanti dibilang nanti yang jemput anti nggak sendirian, nanti ada yang jemput itu bersama dengan anti-anti yang lain, pakai mobil ini misalnya begitu. Terus kita nunggu tuh, kita nunggu lama banget, setengah jam, 1 jam, sekarang sampai 1 jam kita nunggu. Tapi karena kita antusias dengan kita akan mendirikan negara syariah nih di Indonesia. Kita akan menegakkan hukum Islam di Indonesia. Kita akan memerangi orang-orang kafir ini. Kita akan menjadikan orang kafir ini semuanya Islam, semuanya dalam syariah. Kita akan menegakkan lagi nih hukum-hukum yang Rasulullah Muhammad pernah tegakkan dulu di Madinah. Jadi kita antusias ya, karena upahnya surga juga gitu. Jadi ada upah surga. Wah, surga nih. Surganya macam apa? Saya juga nggak ngerti. Surganya yang macam bagaimana? Saya juga nggak ngerti waktu itu. Cuma ada keinginan untuk berperang, ada keinginan untuk jihad, ada keinginan untuk ya aku juga mau dong pahala yang lebih besar. Berjihad ini kan pahalanya paling besar ya, yang menurut Quran itu kalau kita jihad, kita mati dalam jihad, kita langsung masuk surga. Bahkan mamaku juga selalu bilang, kamu baiknya mati jihad, kalau mati jihad itu udah pasti masuk surga. Jadi ada keinginan di situ, saya mau berjihad, saya mau mati dalam jihad. Itu dulu minded saya. Nah, saya setelah 3 atau 4 kali pertemuan ditawarkan untuk bait ya, proklamasi. Saya saya setuju, saya mengikuti bait. Itu ada 5 rukun Islam yang semuanya bukan rukun Islam yang selama ini kita diajarkan dalam pelajaran agama Islam waktu kita sekolah ya. Ini beda sekali, jauh sekali, semuanya sudah jauh, semuanya untuk negara Islam Indonesia. Nah, setelah saya di bait itu makan waktu 2 malam. Jadi kita masih nginap 2 malam. Sehari penuh kita diberi akidah mengenai perang jihad ini, diberi akidah bagaimana kita membenci orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Jadi sudah ada setiap kali kita datang akidah itu diberi kayak makanan ya, diberi masukan. Kalau
orang-orang ini adalah orang-orang yang patut dibunuh, orang-orang ini yang pertama akan dimusnahkan. Begitu. Saya di Bait, nama saya diganti. Di situ saya diberi nama Halimah. Jadi boleh panggil saya Lindsay Murtad karena saya ya sebenarnya waktu itu keluar dari Republik Indonesia masuk ke negara Islam Indonesia, tapi setelah itu saya murtadnya benar-benar keluar dari semuanya. Saya dipanggil Lindsay Murtad, saya dipanggil Lindsay Halimah, apapun lah di dalam lingkungan NI itu saya dipanggil Halimah, Lindsay Halimah. Oke, saya sih nama bukan masalah ya, bukan buat saya, karena yang saya tahu sekarang nih, nah saya sudah tercatat di buku kehidupan dan nama saya diberi nama baru oleh Yesus. Jadi buat saya nama bukan lagi masalah. Kalau sekarang di hidup, nama di sini hanyalah untuk kerja dan social security, itu aja. Saya di Bait, saya udah mulai aktif. Ya. Saya sudah tahu sel-selnya di mana, karena saya diberitahu ya, sel-sel di mana, daerah mana. Saya masuk juga di per minggu itu ada rumah yang menjadi tempat akidah sekeluarga. Saya kasih nama aja ya, namanya itu Bapak dan Ibu Nahar. Tapi itu juga bukan nama yang sebenarnya. Itu adalah nama pemberian dari mereka, dari orang NI ini. Nama sebenarnya mereka itu saya juga nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu nama sebenarnya. Kecuali kalau kita pernah dekat ya sebelum masuk NI, jadi saya tahu. Itu ada level-levelnya, level pemerintahan. Misalnya kalau awal-awal ya kita cuma umat biasa aja, umat biasa, laskar biasa aja. Tapi kalau sudah lama, kalau sudah mempunyai banyak member, itu dinaikkan menjadi Musa. Jadi dinaikkan menjadi Musa. Kalau sudah membernya sudah banyak lagi, sudah meluas ya, sudah lama juga, akidahnya makin mateng, naik lagi ke Abraham, naik ke Ibrahim, itu naik lagi nanti ke Nuh naik lagi ke Hud. Habis itu ada Adam ya. Mereka bilang Adam inilah pemimpin kita nomor 1, seperti presiden ya, kalau di sistem pemerintahan itu seperti presiden begitu. Nah, dalam pemerintahan itu selalu ada 2 orang. Jadi yang satunya, kalau di sini misalnya RT jadi wakil RT gitu, Pak Lurah jadi wakil Lurah, Pak Camat jadi wakil Camat, Pak Gubernur ada wakil gubernurnya. Jadi seperti itu, sama sistem pemerintahannya itu sama seperti sistem pemerintahan negara-negara sekuler gitu. Administrasinya juga mirip ya, sama persis dengan administrasi di negara Indonesia atau di negara sekuler. Sistemnya sangat rapi dan sangat rahasia, detail dan sangat dalam, dan mereka kaya loh. Mereka bilang mereka sudah memiliki dana yang sebenarnya bisa mengambil alih Indonesia. Dari jumlah dananya aja mereka bilang begitu. Yang mereka belum punya adalah jumlah umatnya. Jadi saya tidak tahu apakah sampai sekarang masih ada atau sudah hilang, karena teknologi kan berubah. Saya nggak tahu bagaimana. Tahun 98 itu ya, waktu kejadian bulan Mei, mungkin ada yang ingat ya, kejadian bulan Mei tahun 98 itu ada riot di Jakarta.
perusuhan, penjarahan, pembakaran, ya, bahkan banyak yang diperkosa, perempuan-perempuan, cewek-cewek Chinese, ya, yang cewek-cewek Kristen itu banyak yang diperkosa. Karena di luar dari di luar dari pergaulan saya dengan orang Islam, saya juga banyak bergaul. Saya punya banyak teman yang non-Islam. Saya banyak teman orang Kristen dari luar. Karena pergaulan saya yang luas. Ada juga teman-teman Yahudi. Waktu itu saya banyak sekali teman. Tapi itu tidak saya kasih tahu ke teman-teman yang di NII. Itu mereka bilang itu nanti, istilahnya pengajaran mereka itu nanti, gitu. Saya mau ekspresinya gimana ya? Ada rasa galau ya waktu kejadian Mei 98 itu. Ada rasa yang kok tidak fit ya, tidak fit di hati saya, kok tidak manusiawi ya, tidak manusiawi di mata saya, di hati saya tuh seakan berontak. Ini sebenarnya Islam yang sesungguhnya atau bukan? Saya sempat konsultasi dengan Ibrahim saya, jadi pemimpin saya sempat konsultasi. Apakah akan seperti ini yang akan kita kerjakan nih? Ya, seperti penjarahan, pembakaran toko-toko Cina, usaha-usaha Cina, bahkan pembunuhan orang-orang Cina atau penganiayaan orang Cina. Saya sempat nanya ke mereka, dan mereka bilang itu akan terjadi, tapi nggak usah, kita nggak usah mikirin. Itu nanti ada bagiannya, ada orangnya. Kita hanya bagian administrasinya aja. Jadi yang saya tangkap waktu itu, saya masuk ke NI ini, itu bagian administrasinya aja. Jadi bagian akidahnya. Nah, bagian laskarnya, bagian yang apa sih kiranya pembelaan diri, peperangan, angkat senjata, angkat pedang, itu lain lagi. Jadi tugas jihad saya adalah jihad politik. Jadi saya bertempur dengan politik. Jadi bagaimana saya mempengaruhi orang dalam politik saya. Saya agak, oke, jadi saya nggak ikut campur ya. Tapi masih ada di hati saya yang terganggu ya. Well, oke, saya nggak turun dalam berperang, tapi saya ikut campur dalam strategi. Jadi istilahnya saya tetap aja ikut campur dalam darah ini, pertumpahan darah ini. Saya sempat merenung, waktu kejadian bulan Mei itu, saya baru selesai akidah. Di Srengseng Sawah. Saya waktu itu ada di Pasar Minggu bersama dengan teman saya ini, yang teman SMP, nama sebenarnya ini saya kasih nama sebenarnya. Namanya Sarjono. Dia tinggal di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ya, saya waktu itu pakai jilbab. Tapi pas saya masuk ke dalam bus itu ya, bus di Pasar Minggu, itu semua mata itu tertuju kepada saya. Ini mata yang cowok-cowok ini tertuju kepada saya. Kenapa mereka tertuju kepada saya? Pertama, karena saya Chinese, ya. Mereka melihat, wah ini ada Cina nih masuk ke bus, tapi kok pakai jilbab, berarti ini Cina Islam. Mereka nggak ganggu saya, mereka cuma ngeliatin aja, perhatiin saya aja. Oh itu saya duduk di belakang, kayak preman, saya demennya duduk di paling belakang, gitu.
Saya ada rasa deg-degan juga waktu itu. Tapi saya tetap berharap saya dilindungi, saya nggak kenapa-napa. Saya pulang dengan selamat. Saya mikir, setelah sampai rumah itu saya berpikir, saya bertarung. Dalam pikiran saya itu saya bertarung. Setelah itu, mama saya, karena saya kan nggak tahu Islam itu seperti apa, pendalaman Islam itu seperti apa. Karena di dalam NII itu tidak diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Tidak diwajibkan untuk sholat ini itu. Begitu. Jadi, saya sempat ngomong ke mama saya, ini saya ada pergumulan nih, pergumulan hati, pergumulan pikiran. Apakah saya mesti keluar dari organisasi ini? Atau saya mesti tinggal dan meneruskan jihad saya? Mama saya juga sebenarnya kurang mengerti, cuma emang harus ngaji, udah itu aja. Mama saya bilang, lu cobalah sholat tahajud aja lu, begitu. Padahal menurut Pak Yasin bilang bukan sholat tahajud sebenarnya, tapi sholat sholat yang lainnya, saya nggak ngerti, saya lupa itu namanya. Ya udah, saya sholat jam 2 pagi waktu itu saya bangun ya, dengan niat saya meminta petunjuk, saya diberikan, paling tidak diberikan suara, diberikan inspirasi, diberikan sesuatu yang saya bisa mengambil keputusan. Saya sudah sholat, saya bangun jam 2 pagi, saya baca Al-Fatihah, saya bahkan baca surat Yasin, panjang kan surat Yasin itu, saya ngaji, jadi jam 2, saya baca surat Kursi, apapun saya baca, saya sholat lagi, saya baca Kursi lagi, sampai kiranya sudah mendekati subuh, saya tidak mendengar apapun, saya tidak merasakan apapun, cuma capek aja, jengking tunggang-tungging, berkali-kali, capek, ngantuk, kesel juga. Saya memutuskan begini, saya bilang begini, ya Allah, kalau saya tidak mendengar apapun dari Engkau, maka subuh ini adalah subuh yang terakhir. Karena ini adalah hidup mati saya. Apakah saya akan tetap di sini, di NII, atau saya harus keluar? Dan bagaimana saya keluar? Oke, sampai subuh, sampai azan subuh, itu tetap tidak mendengar apa-apa. Tetap tidak merasakan atau ada yang menginspirasi saya, apakah saya keluar ataukah saya tetap di sini. Lalu saya bilang begini, dengan kesel nih, saya kesel banget. Saya bilang gini, hei Allah, kalau sampai subuh ini, akhir sholat subuh ini, saya tidak mendengar apapun dari kamu, kamu tidak menunjukkan siapa kamu tidak memberikan jawaban pertanyaan saya, maka subuh ini adalah subuh yang terakhir bagi saya untuk menyembah kamu. Saya kasih kesempatan sampai subuh saya. Lalu saya sholat subuh, ya, masih berdoa meminta, nunggu, tetap tidak ada jawaban, tetap tidak ada inspirasi. Akhirnya saya bilang gini, ngomongnya saya itu ngomong agak keras, ngomong agak kasar, bukan dalam hati lagi, bukan pelan-pelan lagi ngomongnya, saya ngomong kasar. Hei Allah, dasar lu mah bukan Tuhan, jawab lu nggak kasih. Ini adalah subuh terakhir gue nggak mau lagi berhubungan dengan Islam, gue nggak mau lagi ngaji-ngaji, gue nggak mau lagi sembahyang, gue nggak mau lagi ada hubungannya dengan Islam. Pokoknya hari ini adalah hari terakhir gue menyembah lu. Udah saya fokus. Mama saya sampai bangun. Ini kamu apa sih ribut-ribut, marah-marah? Saya cuekin aja mama saya kembali tidur.
karena saya waktu itu kerja siang. Saya kembali tidur, terus saya seperti biasa kerja, ya. Nah, pas balik ke rumah, itu saya nggak sholat, saya nggak mau kemana-mana, saya nggak mau ngaji lagi, saya nggak mau menyentuh Quran, udah saya stop. Mama saya sampai bingung, kamu ini kenapa sih? Kok sikapnya jadi begini? Jadi ndablek, jadi apa ya, rebellious tuh, jadi suka membangkang. Terus akhirnya aku bilang sama mama, "Ma, saya sudah memutuskan keluar dari Islam." Saya bilang gitu. Saya nggak mau lagi sholat, saya nggak mau lagi berhubungan dengan Islam, saya nggak mau lagi ngaji. Pokoknya saya udah nggak mau apapun yang dengan Islam.